Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pasokan ikan laut sulit akibat cuaca buruk. Pedagang di Karawang dan Subang mulai menjual ikan beku. Rumah disantroni perampok, seorang pria warga Jalan Paledang, Kota Bandung tewas di depan rumahnya. Lamanya antrean lampu lalu lintas di simpang Jalan Soekarno-Hatta, Ibrahim Aji, Kota Bandung membuat kesal warga pengguna jalan. Sebuah truk tangki BBM mengalami kecelakaan di Jalan Suaka, Kota Tasikmalaya. Truk menabrak 2 warung dan terjun ke kolam ikan. Sebuah truk tangki pengangkut BBM ini mengalami kecelakaan di Jalan Suaka, Kota Tasikmalaya menjelang subuh pada Jumat pekan lalu. Diduga sang sopir mengantuk sehingga terjadi kecelakaan. Kecelakaan ini bermula saat truk BBM mengarah ke Kota Tasikmalaya, tepat di daerah Kualu. Truk tangki oleng ke kiri dan menabrak 2 warung hingga terjun ke kolam ikan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Sopir dan kernet hanya mengalami luka ringan. Truk ini dari Karangnunggal, kata kernetnya mau ke Pertamina. Setengah 4 saya dengar bletak ke warung Pak Beri yang pertama. Terus berebet ke sini jebur ada ke kolam. Oh, berarti ini sempat nyambar dulu itu. Dua warung berarti ya? Berarti 2 warung yang kena. Ini jam berapa kira-kira? Setengah 4 pas. 3.40 berarti. Iya, 3.40 pagi. Diduga karena hilang kendali, sebuah minibus menabrak warung dan ruko serta 5 motor yang sedang terparkir di pinggir Jalan Raya Cigasong, Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Akibatnya 3 orang warga mengalami luka ringan. Sejumlah warga ini membantu anggota unit Laka Lantas Polres Majalengka mengevakuasi sebuah minibus yang mengalami kecelakaan. Mobil ini ringsek di bagian depannya setelah menabrak sebuah warung dan ruko serta sejumlah sepeda motor yang terparkir di pinggir Jalan Raya Cigasong, Jatiwangi, Kabupaten Majalengka pada Sabtu pekan lalu. Kejadian berawal ketika mobil minibus yang dikendarai Sodik itu melaju dari arah Panyingkiran ke Jatiwangi. Saat di lokasi kejadian, tiba-tiba mobil terlihat oleng dan menabrak 5 sepeda motor yang terparkir serta sebuah warung dan sebuah ruko. Akibat insiden tersebut, 3 orang warga sedang berada di warung dan di pinggir jalan mengalami luka ringan di kakinya. Nabrak motor, terus ke warung, ke warung itu motor itu 3 tukang cukur. Terus ke warung 2. Jadi 5 motor. 5 motor. Berapa ruko Kang yang ditabrak itu? 2. Ada yang luka-luka? Ada 3. Sopir minibus mengaku sedang dalam perjalanan untuk berjualan bubur bayi. Saat itu minibus melaju dengan kecepatan 40 km per jam. Namun saat di lokasi kejadian, sang sopir kehilangan kendali setir sehingga terjadi kecelakaan. Memang Bapak kecepatan tinggi? 40. Ini Bapak dari mana mau kemana? Mau ke Kota Manggo jualan bubur bayi. Dari mana Bapak? Dari sana, dari Kota Manggo sama Sukaraja. Bapak dari mana? Tapi di Panenjoan. Panyingkiran. Guna memastikan penyebab kecelakaan, kasus ini tengah ditangani unit Laka Lantas Polres Majalengka. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka. Seorang pria warga Jalan Paledang, Kota Bandung tewas di depan rumahnya. Saat korban ditemukan, kondisi rumah sudah berantakan karena disatroni rampok. Diduga kaget rumahnya disatroni kawanan perampok, seorang pria warga Jalan Paledang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung ditemukan tewas di depan rumahnya pada Sabtu pekan lalu. Korban bernama Tatmin alias Alung. Tim Inafis yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa jasad korban ke Rumah Sakit Polri Sartika Asih Bayangkara. Ada yang pingsan, nah pas pingsan saya samperin, pas dipegang tangannya udah dingin, pegang nadinya udah nggak. Kejadian kayak gitu. Jam berapaan Pak? Itu sekitar 2:30-an. Jadi posisi orang ini di mana Pak? Terungkup. Kalau udah terungkup, berarti di depan motornya. Oh, di depan motor. Depan motornya, ya. Depan rumah berarti Pak ya? Iya, di depan rumahnya. Dari hasil pemeriksaan terhadap korban tidak ditemukan luka-luka.
Diduga korban tewas karena kaget melihat kondisi rumahnya berantakan setelah disatroni kawanan perampok. Hasil rekam medis dari pihak keluarga bahwa korban punya riwayat darah tinggi dan diabetes. Untuk korban dicek sama kita dari Inafis, tidak ada bekas tanda-tanda kekerasan, tidak ada luka-luka, luka tidak ada. Nah, itu tadi mungkin kaget, itu masih melihat rumahnya udah terbuka, dia ada darah tinggi dan kolesterol dan diabetes. Kepolisian sektor Lengkong masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini dan telah memeriksa 5 orang saksi. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kita beralih ke informasi lainnya, simpang Jalan Soekarno-Hatta Ibrahim Aji selalu menjadi perbincangan warganet Kota Bandung lantaran memiliki durasi lampu lalu lintas yang terbilang lama. Bagaimana tidak, jeda waktu pergantian lalu lintas di perempatan tersebut bisa mencapai 15 menit. Hal tersebut selalu dikeluhkan oleh pengendara yang melintas. Perempatan Jalan Soekarno-Hatta Ibrahim Aji begitu tersohor di Kota Kembang. Bagaimana tidak, persimpangan tersebut selalu dipenuhi pengendara roda 2 maupun roda 4 setiap jamnya. Hal ini membuat lampu lalu lintas di area tersebut dinobatkan oleh warga Bandung sebagai persimpangan paling lama di Bandung. Banyak pengendara yang mengaku kesal karena menunggu antrean untuk dapat melintasi perempatan tersebut. Antrean kendaraan juga bisa mencapai 2 km dari area persimpangan. Selain itu, perubahan warna lampu hijau ke lampu merah berkisar hanya 6 menit dari arah Cibiru menuju Buah Batu. Sedangkan dari lampu merah menuju hijau, pengendara harus menunggu waktu lebih lama yakni 5 menit hingga 15 menit. Ini bisa sampai 15 menit lebih. Ini berapa lama sih, A? Kira-kira? 10 menit ke bawah. 10 menit ke bawah. Ini jenuh nggak, Kang? Kalau lewat sini, stopan lama gini, Kang? Kalau lama macam-macam. Iya, memang idealnya sih harus lebih cepat lagi ya. Karena apalagi di pagi hari untuk bekerja kan waktu ya, efisien waktu. Terus apalagi ya? Ini kira-kira berapa menit sih, Pak? 12-an lebih kayaknya. 12-an. Bisa anak nasi dulu. Para pengendara berharap simpang Soekarno-Hatta Ibrahim Aji waktunya dapat dipersingkat agar tidak menghambat aktivitas para pengendara. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.